itu membutuhkan waktu cukup lama di Bina Swadaya untuk menentukan target orient kelompok sasaran yang kami layani. Kita membuat pertanyaan juga ya, menciptakan pertanyaan. Buat siapa Cinta Proklamasi berdiri? Nah, Bung Karno mengatakan kaum petani kecil yang berusaha dengan susah payah tapi serta bukan wong cilik. Bung Hatta mengatakan sektor perekonomian. Nah, sektor perekonomian rakyat ini menurut Profesor Mudiarto Almagro adalah sektor ekonomi yang menghidupi sebagian besar rakyat. Siapa? Sampai beliau wafat pada tahun 2005 tetap tidak terrumuskan siapa. Pertanian, peternakan harusnya. Sampai adanya undang-undang tentang usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM baru jelas. Lebih-lebih ketika Kementerian Koperasi setiap tahun menghitung. Nah, jumlah usaha mikro itu ternyata menghidupi sebagian besar rakyat Indonesia. 98,7% dari seluruh entitas usaha itu. Nah, berarti inilah target ujian kami. Apalagi kalau Bank Dunia mengatakan usaha mikro adalah economically active poor, orang miskin yang aktif di bidang. Ini hebat sekali. Terbukti dari BBC London itu mengatakan survei tentang entrepreneurship di seluruh dunia dan menyimpulkan Indonesia nomor 1 di bidang apa? Nomor 1. Nomor 2 Amerika, nomor 3 Kanada, 4 India, dan 5 Pakistan. Nah itu jadi kami sekarang fokusnya pada usaha itu, orang miskin. Ini penting untuk kelembagaan seperti Bina Swadaya itu punya rumusan yang jelas gitu ya. Bahwa ada kelas menengah yang kemudian terjepit juga dan sebagainya. Itu setiap hari kita melihat perjalanan hidup kita, tetangga kita dan sebagainya macam-macam. Tapi target orient jadi Bina Swadaya tetap saja usaha mikro, usaha orang miskin yang aktif di bidang. Miskin itu bukan orang yang tidak punya apa-apa, tetapi mempunyai sedikit. Nah, kalau yang sedikit-sedikit ini dikumpulkan, orang Indonesia mengatakan menjadi bukit. Nah, inilah menurut saya. Jadi kalau miskin dan sendirian itu terpinggirkan semakin berat. Tapi kalau mereka dikumpulkan menjadi suatu self-help group, kelompok yang menolong dirinya sendiri, yang disebut kelompok swadaya masyarakat, nah ini ada pesan. Itu sebenarnya sudah sejak zaman Ikatan Petani Pancasila. Ketika saya dipilih menjadi Ketua Umum Ikatan Petani Pancasila pada tahun 1965, saya mencoba untuk mengumpulkan restrukturasi program-program dan pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh Ikatan Petani Pancasila. Dari macam-macam di seluruh Indonesia ada 1.200.000 anggota di seluruh Indonesia. Lalu saya petakan berdasarkan yang ada itu. Nah dari sana kami belajar, oh kalau begitu seharusnya ini ditingkatkan sana, dikelola, didirigir secara lebih. Itu sejak tahun 1960. Nah, kelompok-kelompok dulu itu yang kita sebut sebagai kelompok swadaya masyarakat sekarang, dulu kita sebut sebagai kelompok usaha besar. Itu basisnya UB. Kasus-kasus dari kita. Jadi KPI sudah menyadari sejak awal. Nah, ternyata apa yang kami lakukan itu mendapat tanda petik pengesahan dari suatu konferensi di Budapest, Hongaria. Saya menghadiri konferensi itu pada tahun 1974 dan di sana ternyata
kalau mau mengembangkan koperasi, memperkuat perekonomian rakyat, harus dibentuk self-help group, kelompok swadaya masyarakat, dan di sana dipimpin atau dikembangkan oleh self-help promoting institute. Tapi kita sebut Bina Swadaya itu adalah lembaga pengembangan kelompok usaha bersama atau sekarang pengembangan kelompok swadaya. Memberikan uang, kami justru mendorong mereka mengaku. Nah, memang mereka mengeluh. Ya. Kami ini sudah miskin kok sudah miskin kok disuruh menabung. Lebih baik miskin punya tabungan daripada miskin tidak punya tabungan. Ternyata mereka meyakini itu dan mereka melaksanakan. Dan mereka mempertahankan kelompok-kelompok milik mereka secara swadaya, secara mandiri. Karena mereka merasa inilah kekuatan kami dengan dengan mengembangkan semangat solidaritas, kerjasama dan mandiri. Pertanyaan kita itu ke depan apa? Bagaimana kita bisa tetap hidup kalau kita hanya impor terus-menerus? Padahal Indonesia punya lahan begini luas, begini subur. Siapa tidak bisa kenal? Pemikiran terhadap wong cilik, terhadap sektor perekonomian rakyat, terhadap itu kuat gitu, di tingkat atas, ribut dengan urusan mereka sendiri. Tapi Indonesia merdeka itu untuk mereka. Ya, gitu. Sekarang kelihatannya fungsi Bina Swadaya tambah satu lagi. Apa itu? Di samping memberdayakan masyarakat, mengajak mereka berpartisipasi, kita sekarang harus melakukan komunikasi yang lebih intens dengan sektor di atasnya, supaya policy mereka sungguh-sungguh mendasarkan untuk mereka. Itu sebab kalau masyarakat yang menjadi akar dari pohon besar namanya NKRI, Negara Republik Indonesia, Kesatuan Republik Indonesia ini akar-akarnya membusuk karena kemiskinan. Ya pokoknya satu. Ya ini kan karena bayangkan ya, Bina Swadaya sebagai LSM yang didirikan dengan tidak punya apa-apa, gitu, hanya semangat yang besar. Itu bagaimana kita bisa menjangkau seluruh Indonesia? Ini tugas pemerintah. Bahwa kita ikut berpartisipasi, ikut mengingatkan, itu kewajiban kami. Jangan sampai itu hanya diserahkan kepada kita. Bagaimana gitu? Dari mana resources kami bisa lakukan? Maka kita harus mengajak. Maka di samping program proyek, kami juga mengadakan gerakan-gerakan, macam-macam gerakan. Itu gerakan-gerakan itu dimaksudkan untuk mengajak bahwa kemiskinan itu karena banyak sebab dari banyak orang. Sekarang banyak orang dan banyak sebab itu kita kembalikan kepada semangat kita.